Halo, perkenalkan, saya Vidya Brilianti Gunawan, mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Membangun. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume buku yang berjudul Komunikasi dalam Organisasi, Teori dan Aplikasi, hasil karya Dr. Siti Roskina Mas dan Profesor Dr. Pil, yang diterbitkan pada Mei 2020, edisi cetakan pertama dengan jumlah halaman 124 halaman. Buku ini diterbitkan oleh Universitas Negeri Gorontalo. Presentasi ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi tugas etika dan logika ilmu komunikasi sesi 14. Latar belakang penulis: Dr. Siti Roskina Mas, MMM.PD, memiliki gelar Magister Manajemen dan Magister Pendidikan, serta dokter dalam Manajemen atau Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Untuk riwayat publikasinya sendiri dalam jurnal ilmiah, buku dan makalah konferensi terkait manajemen pendidikan dan komunikasi organisasi. Relevansinya berpengalaman dalam manajemen dan pendidikan, sangat relevan dengan topik komunikasi organisasi. Yang kedua, yaitu Profesor Dr. Pil Ivan Haris MSc, memegang gelar PhD dalam Filsafat dan Master of Science atau MSc, Universitas Negeri Gorontalo. Untuk riwayat publikasinya sendiri sangat luas dalam filsafat, manajemen, dan pendidikan di jurnal terkemuka dan buku akademik. Untuk relevansinya, ahli dalam filsafat, manajemen, dan pendidikan memberikan perspektif yang komprehensif dalam buku ini. Tujuan dan sasaran utama. Tujuan utama buku Komunikasi dalam Organisasi, Teori dan Aplikasi, yaitu untuk memberikan pemahaman mendalam tentang teori dan aplikasi komunikasi dalam konteks organisasi. Buku ini dirancang untuk menjelaskan berbagai macam konsep teori dan penerapan praktis yang relevan dengan komunikasi organisasi sendiri, membantu pembaca untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi yang efektif di lingkungan organisasi. Audiens targetnya ditujukan utamanya untuk pertama, mahasiswa di jurusan manajemen pendidikan. Yang kedua, peneliti yang tertarik dengan studi komunikasi dalam organisasi. Yang ketiga, praktisi yang ingin memperdalam pengetahuan mereka tentang komunikasi efektif di dalam lingkungan organisasi. Tujuan sebagai teksnya yaitu untuk satu, pengajaran. Buku ini dirancang untuk digunakan sebagai materi pengajaran di kursus-kursus yang membahas tentang komunikasi organisasi, membantu mahasiswa dalam memahami teori dan praktik komunikasi dalam organisasi. Untuk referensi buku ini berfungsi sebagai referensi yang bermanfaat bagi peneliti dan praktisi yang membutuhkan pemahaman mendalam terkait komunikasi dalam organisasi. Untuk penelitian, buku ini menyediakan dasar yang kuat sebagai penelitian lebih lanjut di bidang komunikasi organisasi dengan mencakup teori-teori utama dalam aplikasi praktis yang dapat digunakan untuk studi kasus akademik dan penelitian. Secara keseluruhan, komunikasi dalam organisasi, teori dan aplikasi adalah sumber yang komprehensif dan bermanfaat untuk pembelajaran, referensi, dan penelitian dalam bidang komunikasi organisasi. Struktur bukunya yang sangat jelas dan organisasi informasi yang baik membuat mudah untuk diikuti dan dipahami oleh pembaca. Struktur dan organisasi. Menurut saya, buku Komunikasi dalam Organisasi, Teori dan Aplikasi ini adalah sumber yang sangat baik untuk belajar dan memahami tentang komunikasi dalam organisasi. Mengapa? Karena struktur dan organisasi di dalam buku ini sangat baik dan jelas. Adanya pengantar, adanya pendahuluan, adanya kesimpulan, membuat buku ini mudah diikuti dan mudah dipahami. Buku ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai teks pembelajaran, referensi maupun penelitian lebih lanjut. Analisis dan argumen. Di dalam buku ini, penulis mengembangkan argumen yang mendeskripsikan konsep-konsep komunikasi dan menghubungkannya dengan aplikasi praktis dalam sebuah organisasi seperti pentingnya konteks dalam komunikasi dan penggunaan simbol visual untuk memperkuat pesan. Buku ini mendukung argumen dengan contoh konkret dan teori yang relevan, seperti
pembahasan tentang tipe-tipe kekuasaan dalam organisasi dan bagaimana tipe-tipe tersebut mempengaruhi komunikasi. Meskipun dukungan argumen dalam buku ini sangat kuat, informasi mengenai kritik atau perbandingan dengan penelitian lain di bidang yang sama tidak ditemukan secara eksplisit dalam hasil pencarian. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, analisis lebih mendalam dari teks lengkap mungkin diperlukan guna mengevaluasi adanya kritik atau perbandingan dengan studi-studi yang relevan lainnya. Kualitas referensi dan sumber. Buku ini menunjukkan bahwa referensi yang digunakan sudah banyak dan sangat lengkap. Meskipun demikian, belum ada informasi yang spesifik mengenai referensi buku terbaru dan relevan, serta apakah penulis menyantumkan sumber dengan lengkap dan benar. Selain itu, tidak dapat dipastikan dari hasil pencarian apakah buku ini tetap mencangkup sumber primer dan sekunder dan kredibel. Evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk menilai aspek-aspek di dalam buku ini secara mendalam. Kontribusi terhadap bidang studi. Buku ini memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap bidang studi ilmu komunikasi dalam organisasi dengan menyajikan teori dan konsep terintegrasi dengan aplikasi praktis. Buku ini menyelidiki berbagai aspek komunikasi dalam organisasi seperti proses komunikasi, perspektif ilmu komunikasi, dan peran teknologi informasi sehingga memperkaya pemahaman tentang penerapan teori komunikasi dalam konteks organisasi sendiri. Selain itu juga, buku ini menawarkan pendekatan yang sistematis dan terstruktur dalam menjelaskan konsep-konsep komunikasi organisasi, membedakannya dari karya akademis lainnya. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai posisi dalam literatur akademis, akan sangat berguna untuk membandingkannya dengan buku dan artikel yang lain yang membahas topik serupa, guna menilai apakah buku ini memperkenalkan teori, konsep, atau temuan lain yang lebih signifikan. Kritik dan evaluasi dari buku ini, yaitu kekuatan utama buku ini terletak pada cangkupannya yang sangat luas dalam membahas berbagai aspek komunikasi dalam organisasi serta aplikasi praktisinya yang relevan bagi mahasiswa. Buku ini menyediakan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep komunikasi yang dapat diterapkan dalam konteks organisasi. Namun, buku ini mungkin memerlukan pembaharuan referensi dan kritik yang lebih mendalam terhadap penelitian yang lain untuk memberikan pembaharuan referensi dan kritik yang lebih mendalam terhadap penelitian lain untuk memperkuat argumennya. Selain itu, beberapa bagian buku mungkin membutuhkan penjelasan yang lebih terperinci atau contoh tambahan untuk memperjelas konsep yang dibahas. Misalnya, pembahasan mengenai konteks komunikasi dan penggunaan simbol visual bisa lebih diperjelas dengan contoh-contoh nyata yang lebih spesifik, sehingga pembaca dapat lebih memahami penerapan dalam situasi yang nyata. Sekian presentasi dari resume buku yang berjudul Komunikasi dalam Organisasi, Teori dan Aplikasi, hasil karya Dr. Siti Roskina Mas dan Profesor Dr. Phil. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan kalimat atau kata. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.